Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Naibanyumili. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan nih kepada teman-teman semua tentang pengantar logistik pemasaran. Nah, di sini saya jelasin juga nih, apa sih itu logistik, seberapa pentingnya sih dia. Nah, oke, kita lanjut. Di sini, logistik pemasaran adalah pengelolaan rantai suplai untuk memenuhi kebutuhan pasar. Philip Kotler menekankan logistik sebagai kunci kepuasan pelanggan. Studi menunjukkan bahwa logistik yang efektif meningkatkan loyalitas dan keuntungan perusahaan. Nah, jadi di sini jelaskan bahwasannya peran logistik itu sangat besar ya teman-teman semua. Contoh yang perlu kita ketahui, kadang kita itu suka belanja online teman-teman. Nah, ketika kita beli barang A, nah ketika kita membeli, di situ ada peran manajemen juga di sananya. Ada salah satunya kita jelasin nih manajemen logistik. Ibarat kayak ketersediaan barang, terus pengiriman yang cepat dan tepat, itu ngaruh di logistik. Seperti kayak gimana sih? Kayak misalnya dari mereka juga menghitungkan jarak eh, dari tempat A ke tempat B misalnya. Biasanya perjalanan ini 3 hari loh. Nah, manajemen logistik di situ juga udah peka tuh terhadap eh, waktunya atau estimasi waktu buat pengiriman. Sehingga barang ini sampai ke rumah kita lebih cepat dan lebih aman juga, teman-teman tentunya. Nah, lanjut, di sini ada evolusi logistik dan pemasaran. Perkembangan konsep dari manajemen material ke logistik pemasaran yang fokus pada pelanggan. Integrasi strategis, logistik dan pemasaran digabung untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, pertama ada Amazon nih, pengiriman cepat dan tepat. Nah, dari segi logistiknya dari mana? Ya, pengirimannya cepat. Terus buat pemasaran gimana? Nah, karena ini dia ngejual barang dan juga pengiriman cepat, otomatis cara masarinnya, ah, belilah barang ini. 1 hari langsung sampai ke rumah Anda. Nah, itu termasuk sistem logistik dan pemasaran juga, teman-teman. Nah, yang kedua ada si Zara nih. Yang brand Zara siapa sih nggak tahu. Respon cepat terhadap tren pasar. Ini ada keterikatan logistik dan pemasaran, ada perspektif ahli nih menurut para ahli. Sinergi logistik dan pemasaran memenuhi janji merek lewat pengiriman tepat waktu dan layanan prima. Betul banget ya teman-teman. Kita kadang tuh ngelihat, oke lah contohnya di saya nih, kebetulan saya kerja di Wuling nih, di bengkel. Nah, dari kitanya itu kadang uh, perannya logistik itu sangat apa namanya besar terhadap brand. Contoh kan karena kita bengkel baru ya, belum lama juga nggak kayak Toyota atau Honda. Jadi kadang pemesan barang itu harus inden dari Cina bisa 1 bulan, 2 bulan. Nah, sehingga karyawan maksudnya customer yang ingin membeli barang, misalnya selang radiator, karena kita beli di Wuling lama nih. Nah, biasanya dia itu bilang jeleknya itu ke Wuling, beli mobil wuling mas spare partnya lama, kayak gitu-gitu. Jadi itulah perannya logistik dalam memenuhi apa namanya keinginan customer lah, estimasi dari customer tersebut, biar tahu lah. Nah, makanya kadang kalau dari saya sendiri, kalau misalnya order barang dari Cina langsung 1 bulan misalnya tuh, nah dari sini manajemen logistik sudah harus tahu nih dari mulai pengirimannya, penjemputan ke Cina, pengirimannya ke Indonesia itu seperti apa, kayak gitu. Karena keterlambatan barang yang dipesan customer melebihi estimasi waktu, biasanya kan bikin kekecewaan customer terhadap brand tersebut. Makanya peran logistik dalam mendukung tersebut itu sangatlah besar. Sini ada ROI pemasaran meningkat. Logistik optimal meningkatkan hasil investasi pemasaran. Betul juga. Jadi kalau misalnya kita order barangnya cepat, semuanya pengiriman yang nggak terlambat, ya orang juga kan akan, ah beli ini cepat, beli di sini aja cepet nih. Nah, itu kan juga ningkatin jual pasar juga, pasar produk. Nah, di sini ada menurut Kotler, logistik adalah bagian vital dari marketing, terutama delivery atau pengantaran.
Fungsi logistik dalam mendukung pemasaran nih. Pertama adalah manajemen rantai pasok, meningkatkan efisiensi biaya dan kecepatan pengiriman. Nah, ini juga betul juga nih. Jadi, kalau misalnya peran dari manajemen logistik itu bagus, jadi dia tahu nih, mana nih misalnya kita mau order barang selang nih. Nah, kan ada uh, stok lama, stok baru. Biasanya yang diorder itu yang stok lamanya. Maksud saya yang akan dikirimnya itu yang lebih lama dulu, yang baru nanti di keep dulu. Nah, perkudangan strategis menjamin ketersediaan stok sesuai permintaan pelanggan. Nah, jadi gudangnya itu seperti di foto tadi tuh, jadi itu jelas tuh banyak rak-rak juga ditulis-tulis yang jelas. Nah, ini akan memudahkan kita dalam mencari barang buat dilakukan pengiriman. Yang ketiga ada transportasi andal ya, memenuhi kebutuhan pengiriman tepat waktu. Nah, ini juga sangat berperan penting ya teman-teman semua. Kadang kalau dari manajemen logistik sendiri kan perlu tuh pengiriman tepat waktu, terus transportasinya andal. Yang di sini juga uh, bagian pengirimannya atau mulai dari truknya juga lebih jelas gitu. Contoh, kita ke Kalimantan nih, misalnya beli cincin, kita dari Jawa, ngodot dari Jawa. Kadang biasanya nih 1 bulan nih, 1 bulan naik misal naik mobil lah ke Kalimantan. Nah itu kan akan memasukin banyak waktu ya. Biasanya lebih kayak dikirim lewat pesawat. Nah seperti itu juga mengefisiensi waktu kan. Yang kedua, yang keempat ada manajemen inventaris, hindari kelebihan dan kekurangan stok produk. Nah di sini ada peran penting dari manajemen inventaris nih, hindari dead stock lah ibarat kalau di suatu perusahaan atau manajemen. Nah, di sini juga pastikan setiap produk-produk yang fast moving, nah itu selalu di stok tuh. Yang kalau dead stock, maksudnya kan kalau yang ada fast moving, slow moving, dead stock, nah kayak gitu. Kalau dari saya sendiri di bagian bengkel, biasanya yang fast moving itu ibarat pemakaian sehari-hari, seperti oli, nah itu fast moving tuh. Cuma kalau misalnya uh, body, nah itu jarang di stok biasanya. Karena tadi tuh untuk menghindari uh, kelebihan stok atau dead stock nanti barangnya nggak cepat keluar. Alhasil nanti manajemen mempertanyakannya jadi masalah juga di keuangan nanti. Di sini ada komunikasi pemasaran yang efektif dalam logistik. Pertama ada transparansi informasi, komunikasikan status pesanan secara jelas dan cepat. Yang kedua ada teknologi modern, tracking sistem dan aplikasi mobile, tingkatkan visibilitas. Pelayanan keluhan, respon cepat membuat pelanggan puas dan loyal. Jadi di sini jelaskan yang pertama ada transparansi informasi. Nah, dalam manajemen logistik atau ketika kita melakukan pembelian barang, tentu di situ ada estimasi tiba. Biasanya di Shopee itu ada. Sorry ya, kayak saya sebut aja nama aplikasinya. Karena saya pengguna Shopee, kebetulan di situ juga ketika kita membeli suatu barang, di situ tuh ada metode pengiriman. Ada reguler, someday, ada langsung juga ada. Nah, kalau misal dari saya sendiri, uh, kalau misalnya kita menggunakan aplikasi tersebut, lalu kita beli barang A, ketika kita membeli barang, itu tuh muncul estimasi biayanya di pengiriman reguler tuh biasanya 7 harian ya, 3 hari sampai 7 hari. Nah, itu barang muncul. Tapi kalau misalnya dalam 3 hari nggak muncul, biasanya saya dapat koin gitu sih, dipecahnya jadi koin. Entah juga ada feedback balik kayak dikasih uang sebesar 10 ribuan lah. Dengan saya seperti itu. Nah, transparansi informasi itu dibutuhkan banget tuh. Kayaknya hampir semuanya ya e-commerce itu udah ada tuh buat pengirimannya. Berapa lamanya dan lain-lain lah. Yang kedua ada teknologi modern, tracking system dan aplikasi mobile. Tingkatkan visibilitas. Nah, ini benar juga nih teman-teman. Ini mah udah luar biasa lah e-commerce di Indonesia nih. Jadi kadang kalau kita beli barang pun juga yang tadi saya jelaskan ya. Jadi
pada bagian dikirimnya, di situ tuh ada tracking. Biar tahu nih kira-kira kendalanya di mana sih pengiriman. Biasanya tuh lagi lama di, kalau dari saya sendiri sih pengalaman di sortir DC Cakung. Nah, itu sering banget tuh. Lama banget nyetak di situ. Nah, kayak gitu. Jadi kan kita juga, oh, ternyata yang penting udah dikirim barangnya. Jadi kan dalam dunia pekerjaan ada beberapa bagian nih. Contoh, misalnya kita membeli barang ke aplikasi e-commerce, memberi barang A nih. Nah, di situ kan dijelaskin tuh, barang sudah dipesan maksudnya. Penjual sudah menyiapkan barang, tinggal tunggu di pick up. Itu kan jelas. Manajemen logistiknya jelas. Nah, ketika di pick up, tinggal tunggu di kurir. Biasanya di aplikasi Oren tuh ada kayak gitu. Nah, habis itu dijemput sama kurir. Baru muncul tuh tracking system. Nah, itu sih cukup ngebantu saya juga sih. Jadi kan kita tahu ya kalau kita misalnya beli barang, ini salahnya di mana nih? Apakah dari penjualannya dia ini lama, ataukah barang kagak ada, atau pengirimannya terhambat? Iya. Apalagi kalau misalnya lebaran-lebaran tuh kebiasaan di tempat-tempat yang ya daerah-daerah pengiriman yang penyortirnya itu juga lumayan banyak. Jadi kan kendalanya kebanyakan di situ. Yang ketiga ada pelayanan keluhan. Respon cepat membuat pelanggan puas dan loyal. Ya, pasti ada dong di semua aplikasi, apalagi yang udah modern saat ini. Jadi ya, keluhan kita, persiapan barang, dan lain-lain lah. Kalau misalnya barang pas datang, waduh, kok pecah, Mas? Nah, ada tuh, pasti ada. Strategi komunikasi dalam logistik, membangun kepercayaan. Yang pertama, menggunakan data untuk personalisasi layanan. Yang kedua, kurangi biaya, optimalisasi rute pengiriman secara efisien. Yang ketiga, tingkatkan kepuasan, pengiriman tepat waktu selalu diprioritaskan. Yang keempat, informasi akurat, ketersediaan stok, disampaikan secara real time. Nah, ini sangat berguna banget ya buat manajemen logistik. Jelaskan juga nih semuanya, dari mulai ketersediaan part, uh, jadi barangnya tuh harus disetok, kita saya jelasin. Terus pengirimannya juga yang harus cepat, tepat, dan akurat. Jadi misalnya pengiriman ke A nih, ya udah, jadi manajemen logistik ini udah tahu nih caranya menggunakan mobil apakah. Nah, itu sangat membantu. Di sini ada pengaruh logistik pada strategi pertumbuhan korporat. Yang pertama ada pendorong atau inovasi. Logistik mendukung pengembangan produk dan layanan baru. Di sini ada ekspansi pasar, membuka peluang di pasar global dengan logistik efektif. Yang ketiga ada keunggulan kompetitif nih. Porter menegaskan logistik efisien sebagai faktor utama. Iyalah, jadi kalau misalnya kita beli barang kan juga peran logistik kan di situ luar biasa. Meskipun dianggap remeh, kadang orang nggak sadar ya. Tapi sebenarnya peran manajemen logistik itu dalam pemasaran atau kepuasan pelanggan, dari saya sendiri pengguna e-commerce juga, itu sangat berdampak sih, luar biasa. Meskipun kadang kalau misalnya berdampak juga yang dipuji juga yang jual kan ya, yang jualnya. Mau seberapa jauh pun juga seperti itu. Studi kasus, ada perusahaan dengan logistik kemasan yang unggul, yaitu ada Amazon, memimpin dengan pengiriman cepat dan sistem rantai pasok yang canggih. Pelajaran fokus pada pelanggan dan efisiensi operasional kunci sukses. Kalau Unilever, strategi distribusi luas dan integrasi logistik kemasan yang kuat. Di sini juga ada tantangan dan peluang logistik pemasaran di era digital. Nah, yang pertama, eh, ya, yang jelas kebutuhan pengiriman cepat itu udah jelas banget sih. Jadi kita harus tahu nih, pengiriman pokoknya sebagai seorang pembeli kita pengen dapat barang cepet lah ya. Untuk pengiriman gratis dan cepat. Nah, seperti itu. Cuma kalau dari saya sendiri sih, dari main logistik sendiri, kalau misalnya udah ada kejelasan seperti tracking yang sudah jelaskan, menurut saya sih so far saya sudah cukup senang sih melihatnya. Yang penting barang saya sudah jalan, yang penting kan gitu. Yang kedua ada rantai pasok global kompleks. Pengelolaan jaringan global membutuhkan teknologi canggih. Keberlanjutan hijau menjadi nilai tambah dan tuntutan konsumen. Logistik hijau menjadi nilai tambah.
Adopsi teknologi AI atau Internet of Things meningkatkan efisiensi dan visibilitas rantai pasok. Kesimpulannya itu logistik sebagai investasi strategis, kunci untuk pertumbuhan dan keunggulan kompetitif corporate. Jadi suatu perusahaan itu kalau misalnya mau unggul atau tumbuh dari ini selain produk ya, bete juga kalau misalnya produknya bagus cuma ngirimin sebulan 2 bulan oh bete keburu kita udah ngamut kan. Makanya ini adalah kunci pertumbuhan dan keunggulan yang bersaing nih. Semuanya pada bersaing kayak ya bagian pengiriman ngasih cepat, yang lain-lain lah tuh. Ya Express. Kedua, ada adopsi praktik terbaik. Penting untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi logistik. Tiga, menangkan persaingan digital. Logistik pemasaran efektif kunci sukses di era modern. Oke, terima kasih. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang logistik teman-teman dan pemasaran. Dari saya sendiri sih, apa ya, peran logistik itu sangat luar biasa teman-teman yang perlu kita rasai. Cuma kadang ah, cepat atau lambatnya suatu barang itu tetap aja kalau misalnya lambat ya kita mudinya ya yang punya barangnya sama, tapi tidak perlu eh, tidak tidak bisa dipungkiri lah manajemen logistik itu atau peran seorang logistik itu luar biasa. Kadang kalau barang cepat itu kita juga seneng kan, kita seneng, citra brand naik, ya sama-sama saling mengunggulkan lah, menguntungkan juga. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya udah jelasin masalah manajemen logistik dan pemasaran. Jadi pengaruhnya luar biasa ya teman-teman terhadap pasar ya, pemasaran atau produk yang bisa aja produk itu jelek cuma gara-gara masalah pengiriman. Padahal produknya nggak jelek, cuma karena barangnya lama, dibutuhinnya cepat, datangnya lama, jadi jelek tuh produk. Jadi eh, customer udah nggak terlalu care lagi sama produk tersebut. Jadi ya pentingnya manajemen logistik dan pemasaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.